memang kambing guling ini adalah sajian-sajian khusus untuk menyambut tamu-tamu agung di kerajaan-kerajaan Islam saat itu ya. Kambing guling dipercaya sebagai simbol kemakmuran. Tak heran olahan kambing utuh dengan cita rasa gurih rempah ini punya kesan mewah dan mahal. Jadi pantas saja jika banyak orang menyebut kambing guling sebagai rajanya semua olahan daging. Ya, ibaratnya makanan sultan ataupun para bangsawan. Ya, kita bisa tahu kalau kambing guling itu nggak bisa ditemuin di pedagang kaki lima, ya kan? Itu ciri khas Timur Tengah gitu, kesannya tuh mewah, kemudian enak. Istilah kambing guling merujuk pada proses pembuatannya, di mana daging kambing dipanggang utuh sembari digulingkan atau diputar dengan alat khusus tanpa bagian kepala, kaki, dan jeroannya. Hanya digunakan bagian karkasnya saja. Cita rasa otentik kambing guling tentu saja berbeda dengan sate atau kuliner kambing bakar. Lalu, di mana kunci rahasia kelezatan kambing guling? 3 hal utama diyakini sebagai penentunya: pemilihan jenis kambing, rempah yang otentik, dan teknik memasaknya. Kambing guling yang lezat ternyata menggunakan domba. Domba diakui memiliki kualitas daging paling bagus dibanding jenis kambing Jawa atau kambing merah. Kalau kambing domba itu lebih empuk, yang jelas lebih empuk dan tidak bau perengus sih. Kalau dari tempat kita biasanya kalau dari bobotnya dulu ya Pak ya. Kalau dari bobot itu sekitar 9 kilo sampai 12 kilo. Iya, kalau umur ya sekitar 5 bulanan lah, ya, kambing muda sih. Syarat penting kedua adalah komposisi dan kualitas bumbunya. Satu jenis rempah yang dominan adalah ketumbar. Karena itulah Agus, pemilik usaha kambing guling di kawasan Grogol, Jakarta Barat ini selalu menyimpan stok ketumbar dalam jumlah banyak yang ia bawa langsung dari kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Untuk teknik memasaknya sebenarnya tidaklah sesulit yang selama ini orang bayangkan. Hanya perlu sedikit trik saja. Semua bumbu rempah dan minyak sayur harus dioleskan merata ke seluruh bagian daging kambing, termasuk ke bagian dalam perutnya. Marinasi selama kurang lebih 1 jam sebelum dipanggang menggunakan arang batok kelapa. Selain panas bara apinya stabil, arang batok kelapa dapat menciptakan aroma smoky yang khas pada daging. Selama proses pemanggangan, daging kambing harus sering dioles bumbu rempah dan diputar secara berkala agar daging matang merata. Biasanya waktu pemanggangan sekitar 45 menit untuk ukuran kambing kecil dan sedang, serta 90 menit untuk kambing ukuran besar. 1 ekor kambing guling harganya sekitar 2 juta rupiah, bisa disajikan untuk kurang lebih 20 orang. Salah satunya itu yang bisa dibilang bahwa kambing guling itu menjadikan salah satu produk yang cukup mahal dan nilainya cukup tinggi. Karena time cookingnya cukup lama. Kambing guling sebenarnya merupakan hasil adopsi dan akulturasi rasa dan budaya. Cita rasa asli rempah khas Timur Tengah yang terkenal strong atau sangat kuat disederhanakan dengan rempah khas Nusantara yang rasanya lebih pas dan cocok di lidah masyarakat lokal. Meski begitu, perubahan yang dilakukan tidak mengubah keotentikan cita rasa dan kekhasan sajian kambing guling. Kambing guling itu sudah terjadi dari beberapa masa ke belakang. Dari Amerika, Timur Tengah, Afrika, dan lain sebagainya. Masuk ke Indonesia, di Indonesia ada beberapa rempah yang ditonjolkan dan mempunyai taste yang cukup enak dan cukup menggugah selera. Kambing guling termasuk salah satu makanan kuno yang sudah tercipta sejak ratusan tahun silam, terutama di negara-negara Timur Tengah. Konon, kambing guling dulu hanya dimasak dan disajikan pada saat-saat tertentu saja, seperti saat keluarga bangsawan atau kerajaan menerima kedatangan tamu atau kerabat.
Menu kambing panggang utuh dipilih sebagai jamuan mewah untuk mengagungkan tamu karena berbeda dari makanan sehari-hari, baik dari ukurannya, jenis masakannya, cita rasanya, sampai penyajiannya. Jadi memang kambing guling ini adalah sajian-sajian khusus untuk menyambut tamu-tamu agung di kerajaan-kerajaan Islam saat itu ya. Nah, maka ketika ada tamu agung itu, persiapannya pun, sajiannya pun juga harus agung. Mungkin di zaman dahulu kalau kita kasih potongan-potongan kurang sopan, maka ini kita potongkan suatu kambing, jadi ada usaha yang lebih dan juga harganya juga lebih, dan itu harus disuguhkan secara utuh dan itu diarang itu dipanggang. Yang kita bahasakan seperti kambing guling. Masyarakat Timur Tengah punya tradisi dan kepercayaan menjamu dan memperlakukan tamu dengan baik akan memberikan kebaikan pula bagi tuan rumahnya. Sedangkan memperpanjang tali silaturahmi akan membawa rezeki serta keberkahan hidup bagi semua yang melakukannya. Selain sebagai hewan jamuan, kambing juga menjadi hewan akikah dalam Islam. Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai tanda syukur pasangan suami istri yang telah dikaruniai buah hati. Jadi setiap bayi yang dilahirkan itu tergadaikan oleh akikahnya. Dimaksud tergadaikan di sini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan yang tergadai itu bukan anak kecil itu belum sah diberikan oleh Allah, tetapi ada gangguan dari syaitan jin yang memang dari lahir itu mengikat pada anak tersebut sehingga menusuk perutnya dan bayi itu dilahirkan secara menangis. Nah, untuk membebaskannya yaitu dengan cara diakikahkan. Daging kambing akikah harus disajikan atau dibagikan dalam kondisi sudah matang seperti sate, gulai, sup, tongseng, hingga kebuli. Tapi prosesnya tak boleh sembarangan, mulai dari penyembelihan sampai penyajiannya harus dilakukan sesuai syariat dan tata cara yang benar. Kebanyakan orang menggunakan jasa akikah karena merasa sulit mengerjakan sendiri di rumah. Sama seperti kambing guling, mengolah kambing akikah juga membutuhkan treatment tertentu selain utamanya memenuhi syarat. Di penyembelihan kan di kita alhamdulillah juru sembelih kita juga udah tersertifikasi Juleha namanya, ada juru sembelih halal. Terus yang kedua itu kan pertama dari proses tata cara penyembelihannya, terus yang kedua tata cara pengolahannya. Jenis kambing yang digunakan adalah gibas atau domba dan kambing Jawa. Tentu saja harus yang fisiknya bersih dan sehat karena hal ini bisa berpengaruh di rasa dan aroma dagingnya. Sebelum dimasak menjadi aneka menu, semua bagian kambing mulai dari daging, jeroan, tulang, dan kepala kambing harus direndam bumbu rempah alias dimarinasi minimal 1 jam. Setelah itu, daging dan tulang juga harus direbus dulu dengan campuran aneka rempah sampai benar-benar matang. Kemudian baru bisa diolah menjadi masakan yang diinginkan. Untuk pesanan akikah, 1 atau 2 ekor kambing dibagi menjadi beberapa menu seperti sate, semur, tumis lada hitam, rengsengan, dan bumbu teriyaki. Sedangkan bagian tulang, jeroan, dan kepala biasanya akan diolah menjadi sup, tongseng, dan gulai. Dengan Rp2.000.000, pelanggan bisa mendapatkan 1 ekor kambing ukuran sedang dan sudah dibuatkan 50 box nasi kotak lengkap dengan 5 menu berbeda plus minumannya. Semua menu masakan akan diolah 4 jam sebelum diantar ke pelanggannya, sehingga kesegaran dan mutunya terjamin. Harga terjangkau dan kualitas masakan membuat jasa akikah milik pria asal Tuban, Jawa Timur ini omsetnya sampai tembus ratusan juta rupiah setiap bulan. Bahkan jasa akikah ini punya banyak cabang tersebar wilayah Jakarta dan Depok. Rupanya selalu ada lantunan doa sebelum dan sesudah proses pembuatan akikah. Hakim yakin doa adalah kunci pembuka pintu keberkahan. Kita tidak boleh asal-asalan mengerjakannya. Nah, makanya kepada tim juga kita tekankan untuk memulai setiap prosesnya. Yang pertama harus dimulai dengan berdoa terlebih dahulu, dan yang kedua dengan briefing. Karena apa? Karena nanti jangan sampai ada miss seperti itu. Nah, itulah yang selalu rutin kita lakukan. Dengan
Apa tujuannya ya? Biar tadi amanah ini benar-benar kita jaga sampai ke Sohibul Akikah benar-benar sesuai amanah. Akikah adalah bentuk syukur dan sekaligus doa orang tua agar anak-anak mereka sehat jasmani dan rohani menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Di balik kelezatan rasa dan kemewahan hidangan kambing guling serta berbagai varian menu akikah, tersimpan tujuan baik dalam kehidupan manusia, yakni dari manusia untuk manusia dan dari manusia kepada penciptanya. Kenikmatan kambing guling atau menu lain olahan kambing tentu susah untuk ditolak ya. Tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Harus rajin berolahraga ya, supaya tubuh tetap kuat dan bugar. Seperti suku Bajo yang dikenal bisa menahan nafas hingga 13 menit menyelam di lautan.